Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Yang sama-sama kita hormati kakak-kakak komisioner sebelah kiri saya adalah kandidat doktor Diah Puspita di NPD. Beliau adalah ketua subkomisi advokasi yang juga pemangku klaster perlindungan khusus anak dalam hal ini kekerasan di saat bencana dan juga anak dengan disabilitas ya. Dan Kak Diah ini juga salah seorang PIC yang melakukan pengawasan terkait dugaan kekerasan fisik atau psikis di salah satu sekolah swasta di Tangerang Selatan. Sebelah kanan saya Kak Dr. Aris. Beliau adalah ketua subkomisi Wasmone, kemudian pengampu klaster bidang pendidikan, waktu luang, budaya dan agama. Sebelah kanannya adalah Kak Kalian. Beliau adalah ketua subkomisi data dan informasi dan pengampu klaster perlindungan khusus anak dalam hal pornografi, kemudian anak dengan HIV/AIDS. Baik, tentu yang kami cintai teman-teman media yang telah hadir dalam undangan KPA. Pertama, Komisi Perlindungan Anak Indonesia sebagaimana mandat Undang-Undang 35 tahun 2014 bahwa keberadaan lembaga ini adalah melakukan pengawasan terkait efektivitas penyelenggaraan pemenuhan hak anak di seluruh Indonesia. Dan di pasal 76 itu kita juga melakukan pengawasan baik terkait pemenuhan maupun di perlindungan anak. Dalam kasus salah satu sekolah di Tangerang Selatan ini, KPAI mendapat aduan 1 minggu yang lalu, dan tentu salah satu aduan itu bersumber dari teman-teman media, dan kita sudah melakukan pengawasan dengan menurunkan 2 tim secara kontinu, yaitu Kak Diah dan Kak Aris, untuk melakukan koordinasi baik terhadap penanganan anak korban maksudnya, dan memastikan anak korban tertangani secara baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi hak-hak lain sebagaimana mandat Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan kita sudah bertemu dengan anak korban yang nanti Kak Diah dan Kak Aris untuk menceritakan seperti apa, tentu dengan informasi-informasi yang umum karena informasi detailnya nanti akan sedang berproses di Polres Tangerang Selatan. Yang kedua, kita juga sudah bertemu juga dengan anak anak pelaku dan 8 orang anak dan termasuk juga keluarga untuk mendengar situasi-situasi yang ada dan mengkonfirmasi tentunya video-video yang mungkin teman-teman sudah menonton gitu. Dan kita juga sudah melakukan koordinasi dengan pihak sekolah gitu. Karena informasi awal pihak sekolah mengatakan bahwa tidak ada toleransi bagi kekerasan terhadap anak dan termasuk juga mengeluarkan anak, terutama anak pelaku, yang tentu ini menjadi pengawasan kami di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Untuk lebih lengkapnya siaran pers ini nanti akan disampaikan oleh Kak Diah, mungkin nanti akan disampaikan juga oleh Kak Aris. Jadi silakan dulu dari Kak Diah, silakan. Terima kasih Pak Wakil Ketua.
Selamat siang rekan-rekan media. Berhari-hari kita ketemu ya, hampir setiap hari. Dan kami juga mengapresiasi karena kasus bullying ini menjadi perhatian bangsa Indonesia. Tidak hanya kita yang hadir di sini, tapi juga menjadi perhatian hampir seluruh praktisi pendidikan, kemudian juga pemerintah, karena sudah beberapa kementerian yang hadir pula. Saya sampaikan tentang pengawasan KPAI yang sudah dilakukan dari mulai kami mendapatkan informasi hari Jumat 2 pekan yang lalu, hari Senin kami turun dan hampir tiap hari saya dan Pak Aris turun hingga terakhir kemarin. Kasus kekerasan fisik dan atau psikis, perundungan atau bullying yang menimpa anak AL yang diduga dilakukan oleh 11 orang, tetapi dari 11 itu 8 atau 9 orang anak siswa dan 3 orang dewasa di salah satu sekolah swasta di sekitar sekolah swasta di Serpong, memberikan dampak yang mengancam semua pihak yang terlibat. Tidak hanya bagi anak yang dibully, tetapi juga bagi pelaku, bahkan bagi anak-anak yang menyaksikan bullying tersebut, serta berdampak juga bagi sekolah. Dampak dari kasus ini tidak bisa dianggap sepele dan semakin menyadarkan kita semua untuk lebih memperhatikan anak-anak korban perundungan. Menyikapi kasus ini sesuai amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) melakukan pengawasan terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak terhadap kasus tersebut, yaitu sebagai berikut. Ini kami menyampaikan per hari, day by day. Ya. Tanggal 19 Februari, KPAI berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak atau UPT BPPA Kota Tangerang Selatan dalam rangka telaah dengan mengkaji informasi sebagai upaya untuk mendapatkan data yang komprehensif dan secara utuh. Tanggal 20 Februari, KPAI melakukan pengawasan langsung ke Polres Metro Tangerang Selatan untuk melakukan asistensi dengan Polda Metro Jaya. Jadi kami melihat apa yang sudah dilakukan oleh Polres Tangsel dan bagaimana kasus tersebut. Dan UPT dan selain Polda Metro Jaya hadir juga KPPA, ya, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, UPT BPPA Kota Tangerang Selatan. Selanjutnya sorenya KPAI bertemu dengan anak korban. Jadi langsung kami bertemu dengan anak korban beserta orang tua yang saat itu sedang mendapatkan pendampingan psikologis di UPT BPPA. Sekaligus KPAI berkoordinasi dengan pendamping hukum anak korban dan UPT BPPA untuk rencana penerjunan Peksos karena pekerja sosial belum diturunkan. Tanggal 21 Februari atau 21 Februari Pak Aris. Oh ya, sebelum Pak Aris mungkin perlu kami tambahkan bahwa yang dilakukan oleh KPAI sesuai dengan tugas dan fungsinya, yaitu melakukan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A, di mana anak dan perlindungan khusus itu harus mendapatkan proses yang cepat. Kemudian yang kedua pendampingan psikososial, yang ketiga bantuan sosial, dan yang keempat perlindungan hukum. Jadi itu yang kami lakukan. Silakan Pak Aris. Masih ada? Oh baik. Ya, tanggal 21 Februari KPAI bersama Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek dan Kemen-PPA, Kemensos dan DP3 kami menemui pihak sekolah, ya, di Serpong, dan ditemui oleh tim kuasa hukum, bukan kepala sekolah. Dan dari KPAI pula yang menginformasikan, ya Pak Aris, kami menginformasikan pada Irjen bahwa ini harus ada dari Kemendikbud. Kemudian dalam pertemuan itu pihak sekolah menyampaikan informasi bahwa anak yang terlibat, ya, saat ini masih bersekolah. Jadi 21 Februari itu informasi dari mereka kepada kami semua itu masih bersekolah dan pembelajaran jarak jauh. Ya, kemudian pihak sekolah juga menyampaikan sudah membentuk Satgas TPPK. Kemudian sekolah juga memutuskan akan melindungi hak pendidikan anak-anak yang terlibat. Selanjutnya KPAI mengunjungi TKP, bertemu dengan rekan-rekan semua
karena kami memastikan jarak antara sekolah dengan TKP itu jauh apa tidak. Ternyata tidak lebih dari 30 meter. Kemudian kami memastikan juga di lingkungan TKP apakah masyarakat mengetahui dan apakah masyarakat turut serta dalam pencegahan. Nah, rekan-rekan semua yang hadir mungkin bisa melihat bagaimana kondisi masyarakat yang di TKP. Ini masih lanjut saya? Oke. Tanggal 22 Februari KPAI mengawasi proses pemanggilan anak saksi. Jadi setelah saat itu dinaikkan menjadi penyidikan, dari penyelidikan kami memastikan anak-anak saksi ini mendapatkan datang apa tidak, itu dulu. Datang apa tidak ke Polres, kemudian kami pastikan harus didampingi oleh orang tua atau wali atau lawyer, jangan sendirian. Dan kami juga memastikan ada psikolog dan kapas, karena itu haknya anak yang sedang anak yang berkonflik dengan hukum harus ada pendampingan tersebut. Dan kemudian tanggal 23 Februari pemanggilan 2 kali. Jadi di tanggal 22 dan 23. Di tanggal 22 itu kalau tidak salah 8 orang, di tanggal 23 3 orang. KPAI memastikan proses pengisian berita acara BAP saksi selesai. Harapan kami sebenarnya di hari Kamis itu sudah selesai, tuntas BAP, bisa gelar perkara dan lain sebagainya. Ternyata belum bisa. Dan KPAI bersama Ijen Kemendikbudristek dan KPPA menemui sekolah. Yang kedua, kami mengklarifikasi karena rekan-rekan wartawan media banyak yang menyampaikan anak-anak sudah dikeluarkan. Jadi kami klarifikasi, kenapa kok di awal begitu, di akhir ternyata berbeda. Maka kami datang lagi ke sana untuk klarifikasi, namun yang diterima hanya dari Irjen Kemendikbud. Dari KPAI, KPPA kami pulang. Kemudian kami bertemu dengan kami bertemu dengan sebagian dari keluarga anak. Kemudian bertemu dengan BP3, KPPA dan Irjen Kemendikbud. Kami minta untuk hadir mendengarkan langsung apa yang terjadi. Kemudian dari sana kami mendapatkan banyak informasi yang berkaitan dengan hak-hak anak ya, yang terutama dalam pendidikan. Mungkin itu saja. Silakan Pak Aris. Silakan Pak Aris. Terima kasih Pak Wakil ya. Kami lanjutkan. Tentu kita sudah mendengarkan upaya-upaya pengawasan yang begitu detail oleh kami di KPAI dalam rangka memastikan anak-anak kita itu terlindungi dengan baik dan terpenuhi hak-haknya, tentu sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak. Dan ini tentu menjadi deretan panjang tentu ya, situasi darurat kekerasan di satuan pendidikan kita. Untuk berikutnya tentu kami akan menyampaikan data KPAI di tahun 2023 mencatat ada 137 kasus anak korban perundungan di satuan pendidikan. Ini tanpa laporan ya, laporan polisi, dan 411 kasus anak korban kekerasan fisik dan atau psikis, serta 3 kasus anak pelaku perundungan di satuan pendidikan juga tanpa laporan polisi, dan 158 anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku di tahun 2023. Artinya kasus yang diserpong ini menambah daftar panjang kekerasan anak khususnya di satuan pendidikan, sehingga ini perlu menjadi perhatian bersama agar terus secara masif meningkatkan literasi terkait perundungan bullying, baik itu pencegahan maupun penanganannya, sebab kasus perundungan berupa bully dan kekerasan fisik yang terjadi di dunia pendidikan, baik yang dilakukan oleh pendidik maupun sesama peserta didik, dapat hingga catatan kami dan tentu teman-teman jurnalis menyaksikan dampaknya hari ini bukan sekedar sakit secara fisik maupun psikis ya, hingga kepada anak-anak kita akhirnya memilih untuk mengakhiri hidup atau meninggal dunia. Penyelesaian kasus yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum dan dinas terkait cenderung belum menerapkan upaya-upaya perlindungan khusus bagi anak
sebagaimana amanat Undang-Undang Perlindungan Anak pasal 59A, yakni perlindungan khusus bagi anak dilakukan melalui upaya A. Penanganan yang cepat. Kita bisa lihat bagaimana kasus di Serpong ini kita bisa menilai bersama-sama, termasuk pengobatan dan atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya. B. Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan. Tentu ini rentetan perlindungan khusus bagi anak ya. Kemudian pemberian bantuan sosial bagi anak yang berasal dari keluarga tidak mampu. D. Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan. Bagian-bagian ini yang kemudian KPI hadir untuk memastikan agar undang-undang ini bisa terimplementasi dengan baik. Sebagaimana salah satu tugas KPAI yaitu memberikan masukan, usulan dan rekomendasi ya, tentang penyelenggaraan perlindungan anak, maka dari itu KPAI dari kasus kekerasan di Serpong ini merekomendasikan beberapa hal. 1. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Republik Indonesia agar dapat mengkoordinasikan penyelesaian dan pengawasan terkait dengan pemenuhan hak anak korban dan anak berhadapan dengan hukum, terutama pada aspek pendidikan, pendampingan, dan rehabilitasi. 2. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia agar memberikan perhatian dan pendampingan secara penuh, terutama pada pelayanan yang masih diperlukan oleh anak-anak yang jadi korban maupun yang berhadapan hukum di lapangan. 3. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia akan memberikan kesempatan kepada anak yang terlibat untuk melakukan dan menuntaskan pendidikan di bangku SMA dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem pendidikan yang berbasis internasional dengan tetap mengakomodasi sistem pendidikan di Indonesia yang tentu memiliki perspektif perlindungan anak. 4. Kepolisian Republik Indonesia akan memberikan atensi pada kasus ini sehingga penyelesaian kasus ini bisa berjalan cepat dengan tetap memperhatikan undang-undang sistem peradilan pidana anak.